Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya dropship dari Shopee ke Shopee lewat WA pakai resi otomatis. Sebelumnya aku yakin pasti di antara teman-teman semua akan ada yang bertanya, mau dropship dari Shopee ke Shopee kenapa harus lewat WA? Kan langsung aja bisa dengan cara isi formulir. Oke guys, di sini sekalian aku bahas ya. Dari sekian trik dropship yang pernah aku coba, jujur banget, yang lewat WA inilah yang menurut aku paling efektif. Kenapa? Yang pertama, kita nggak perlu ribet-ribet isi formulir pengajuan perubahan status ke pihak Shopee. Jadi guys, kalau kita dropship dari Shopee ke Shopee langsung tanpa perantara, kita butuh isi yang namanya formulir perubahan status. Buat kalian yang masih awam tentang formulir ini, kalian bisa simak video aku yang ini. Sebenarnya nggak ada yang salah, cara ini bisa aja dipakai. Tapi sekali lagi menurut aku tuh kurang efektif. Apalagi sekarang terkendala nomor HP dan alamat pembeli disembunyikan. Jadi harus 2 kali isi formulir. Dan pastinya nunggu hasil pengajuan formulir tersebut bakalan memakan waktu banget. Padahal yang namanya memproses pesanan itu kan harus sat-set. Jadi customer itu nggak kecewa beli di toko kita. Lanjut, alasan kedua kenapa dropship dari Shopee ke Shopee langsung itu tidak efektif adalah ada resiko tekor ongkir. Kalau di Shopee, yang masuk ke saldo penjual hanya harga barangnya saja. Ongkirnya itu nggak masuk. Jadi kalau alamat customer kalian jauh seperti luar pulau, kalian harus bayar ongkir yang lebih banyak lagi. Makanya di video ini aku bakalan kasih solusi dropship yang paling oke ke kalian, dimana nanti kalian bisa langsung sat-set memproses pesanan tanpa isi-isi formulir, serta nggak bakalan ada resiko tekor ongkir karena emang kita nggak perlu bayar ongkir. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, tentu aja karena kita dropship, jadi kita harus cari supplier terlebih dahulu. Anyway guys, kalau kalian cari supplier Shopee yang recommended dan bisa pesan lewat WA, aku udah rangkum di konten aku yang ini, nanti kalian bisa lihat. Tapi tonton dulu video ini sampai selesai. Buka dulu aplikasi Shopee, masuk di beranda Shopee, ketikkan di kolom pencarian sini produk yang mau kalian jual. Bisa hijab, bisa baju anak-anak, terserah kalian aja. Di sini aku mau coba cari celana baggy pant. Langsung muncul banyak banget hasil pencariannya dari berbagai toko. Kalian bisa buka produknya satu-satu di sini untuk melihat kelengkapan warna, deskripsi produk, ataupun ulasan dari pembelinya. Dan guys, untuk menjadikan toko tersebut sebagai calon supplier kita, biasanya aku milih produk yang bintangnya di atas 4,7 dan sudah terjual lebih dari 1000 piece. Kayak yang ini nih, ini boleh banget ya dijadiin supplier karena bintangnya itu 4,8 dan sudah terjual lebih dari 10.000 piece. Tapi aku mau coba cari di toko lain karena di sini gambar dari masing-masing warnanya itu nggak dicantumin. Kita coba buka produk yang sebelahnya. Coba kita geser-geser. Nah, ini warna dan gambarnya lengkap ya. Bintangnya juga 4,7, sudah terjual lebih dari 10.000 piece. Kalau kalian sudah merasa klik dengan suatu toko, langsung aja chat penjualnya, klik menu pesan yang ada di bawah sini. Nanti kalian chat penjualnya, meminta izin dropship lewat WA, kurang lebih isinya kayak gini. Oke, tinggal nunggu balasan dari penjualnya. Dan ini udah dibalas guys, ternyata bisa ya. Lanjut kita balas lagi untuk meminta nomor HP-nya. Oke, ini udah dikasih, langsung aja save nomornya, kemudian kita hubungi lewat WA. Kita chat dulu penjualnya lewat WA, kira-kira isinya kayak gini. Halo Kak, saya Tika yang tadi minta nomor HP kakak lewat Shopee karena mau join dropship di toko kakak. Oke, udah dibales. Step selanjutnya, kita wajib banget meminta nomor alamat supplier untuk men-setting toko kita di Shopee. Karena alamat toko kita di Shopee harus sesuai dengan alamat supplier ya, jadi bukan alamat asli kita. Oke, udah dikasih, kita save dulu aja buat kita atur nanti. Lanjut, kita tanya lagi jasa kirim yang dipakai oleh supplier kita ini apa aja. Dan ini udah dibales, semua jasa kirim support ya. Lanjut kita bales, kita pastikan kalau nanti ada pesanan berarti pesannya lewat nomor ini.
Oke, udah dibales. Step selanjutnya kita setting toko kita di Shopee sesuai info yang diberikan oleh supplier kita ini. Tentu aja kita buka dulu aplikasi Shopee. Langsung masuk menu saya. Kita atur dulu alamat toko kita ya. Caranya klik tombol pengaturan yang ada di pojok kanan atas sini. Klik alamat saya. Scroll ke paling bawah, kemudian klik tambah alamat baru. Oke, kita isi satu-satu datanya. Yang pertama nama lengkap, kita isi dengan nama toko kita. Kemudian nomor telepon, ini pakai nomor telepon kita. Lanjut, kita ke bagian alamat. Isi alamatnya sesuai dengan informasi yang dikasihkan oleh supplier kita tadi. Lanjut, untuk lokasinya di sini kita asal konfirmasi aja, karena nggak bakal berpengaruh asal kita nggak mengaktifkan jasa kirim yang pakai pick up. Lanjut scroll ke bawah, aktifkan atur sebagai alamat toko sama atur sebagai alamat pengembalian. Oh iya, untuk pengembalian kalian konfirmasi dulu sama supplier ya, apakah bersedia menerima refund atau tidak. Kalau menerima kalian bisa aktifkan, kalau tidak kalian matikan aja. Dan di sini aku udah konfirmasi sama supplier, katanya tadi menerima refund, jadi di sini aku aktifkan. Kalau udah langsung kita klik kirim. Oke, pengaturan alamat toko sudah, lanjut kita ke pengaturan jasa kirim. Kita masuk ke menu saya lagi di Shopee, kemudian klik toko saya. Lanjut klik tombol pengaturan yang ada di atas ini, kemudian klik opsi pengiriman. Guys, meskipun tadi supplier bilang support semua jasa kirim, kalian nggak perlu mengaktifkan semua jasa kirim di toko kalian. Cukup ambil beberapa aja yang umum biasa digunakan, misal JNT sama JNE, atau JNT saja juga nggak apa-apa. Kalau aku di sini untuk regulernya aku aktifkan COD sama JNT aja. Untuk yang hemat aku aktifkan COD sama yang JNT ekonomi. Terus untuk yang kargo aku pilih yang JNT kargo sama JNE tracking. Untuk yang someday nggak usah diaktifkan. Kalau udah semua langsung aja kita klik panah yang ada di pojok kiri atas sini. Nanti akan kesimpan secara otomatis. Nah oke, pengaturan jasa kirim sudah, kita lanjut ke upload produk. Sebelum upload produk, kita buka lagi produk yang tadi kita sudah lihat di toko supplier kita. Nah ini produknya ya, kita save gambarnya dulu. Di sini juga ada videonya, kalian juga bisa save videonya untuk kita posting nanti. Buat kalian yang belum tahu cara save video produk di Shopee, kalian bisa tonton tutorialnya di video aku yang ini. Di sini aku mau save gambarnya aja dulu. Tap gambarnya sampai muncul seperti ini. Tekan lama, kemudian klik simpan ke handphone. Simpan semua gambar untuk masing-masing warna, biar nanti customer tidak bingung dengan pilihan warnanya. Di sini aku cepetin aja ya. Setelah aku simpan semua gambarnya, aku back dulu di sini. Untuk selanjutnya aku mau salin info produk atau deskripsi produk. Scroll ke bawah, berhenti di bagian deskripsi. Di sini kita nggak perlu salin semuanya ya. Ambil yang sekiranya diperluin aja. Ini aku mulai dari sini, kita tarik ke bawah, kemudian klik salin. Teks disalin, selanjutnya kita tutup sementara dulu, kemudian buka note. Lanjut kita tempel teks yang sudah kita salin tadi di note ini untuk sementara. Lanjut kita kembali ke Shopee lagi, masih di produk yang tadi ya. Ini aku mau ngecek stok dari masing-masing warna. Caranya kita coba keranjangi dulu, klik gambar keranjang di bawah sini. Nah, kalau warnanya nyala dan bisa diklik, artinya stok ready. Jadi ini warna dan size yang ready di toko ini ya. Bisa kalian screenshot dulu sebagai acuan nanti ketika upload produk. Oke, informasi produk sudah terkumpul lengkap, kita mulai upload produknya. Langsung aja masuk ke halaman saya, kemudian toko saya. Klik produk, klik tambah produk di bagian bawah sini. Kita mulai dari tambah foto produk. Klik galeri foto. Pilih satu foto dulu sebagai foto sampul paling depan. Saran dari aku, gambar sampul depan itu kalau bisa jangan sama kayak supplier. Kalian bisa ambil dari gambar lain terus kalian edit-edit sendiri. Biar kelihatan produk ini orisinil dari toko kalian. Oke, gambar depan sudah, lanjut kita upload gambar-gambar yang lain. Gambar yang kita download tadi nggak perlu kalian upload semuanya di sini karena nanti kita pakai di bagian variasi warna. Jadi aku pilih yang ini sama size-nya aja. Oke, sudah, kita lanjut ke bagian nama produk atau judul produk. Kasih judul yang sesuai sama produk kalian. Kalian bisa isi sampai 250-an karakter. Yang penting judulnya jangan sama persis kayak supplier.
Oke, aku udah selesai ngisi judul, lanjut kita ke deskripsi produk. Untuk deskripsi produknya, kalian nggak perlu ngetik ulang kelamaan, cukup salin dari teks yang sudah kita simpan di notes tadi. Oke, kita blok semua teksnya, salin, balik ke Shopee, kemudian tempel di sini. Oke, deskripsi sudah, lanjut ke bagian kategori. Ini kategori yang disarankan oleh Shopee, celana panjang udah bener ya. Lanjut, produk berbahaya, tidak, merek, pilih tidak ada merek, simpan, kemudian bahan, aku pilih yang ini, kemudian simpan lagi. Lanjut model, di sini aku pilih isi sendiri aja, kemudian simpan. Guys, di sini yang wajib kalian isi adalah bagian yang ada bintang merahnya ya. Kalau yang nggak ada bintang merahnya, boleh kalian kosongi. Lanjut, karena produk kita ini ada beragam warna dan size-nya, jadi kita isi bagian variasi dulu. Kita isi bagian warna dulu, klik ubah, klik tulisan di masing-masing kotak untuk mengeditnya. Di sini aku ganti warnanya jadi nude. Untuk menambahkan warnanya, tinggal klik tambah, kemudian ketikkan warna sesuai yang kita screenshot tadi. Ulangi langkahnya untuk warna-warna yang lain. Ini aku cepetin aja ya guys. Oke, semua warnanya sudah aku input. Lanjut kita ke bagian ukuran. Klik ubah di sini. Klik di setiap kotak. Edit sesuai ukuran yang disediakan oleh supplier. Oke, warna sudah, ukuran sudah, kita klik selesai dulu di sini sama di sini. Lanjut, kita kasih gambar untuk tiap-tiap warna. Caranya kalian aktifkan dulu bagian sini jadi warna hijau kayak gini. Kalau udah, kalian klik masing-masing warna yang ada di kotakan ini hingga berubah warna jadi oranye kayak gini. Oke, sudah. Mari kita sisipkan foto untuk masing-masing warna. Kita mulai dari warna hitam. Klik tanda plus di sini, klik galeri foto, pilih gambar yang sesuai. Centang. Ulangi langkah yang sama untuk warna-warna yang lain. Aku cepetin aja ya guys. Ini aku udah selesai upload semua gambar dari masing-masing warna. Lanjut guys, pindah ke bawah, klik juga di bagian ukuran sampai berubah warna kayak gini. Kalau udah klik, selanjutnya atur info variasi. Kita isi harga dan stoknya di sini. Karena harganya sama, jadi aku mau langsung aja edit secara massal. Aku mau pasang dengan harga segini. Gak perlu ambil untung terlalu banyak dulu karena ini produk baru, belum ada review. Nanti kalau produk sudah terjual dan sudah ada review, baru deh kita naikkan harganya sedikit demi sedikit. Untuk stok kita bikin 50-an aja, kemudian klik konfirmasi. Nah, ini sudah langsung otomatis terisi semua untuk harga dan stoknya. Lanjut, kita klik simpan. Oke, kita lanjut. Di sini grosir nggak aku isi. Langsung aja ke bagian ongkos kirim. Yang pertama, berat produk. Di deskripsi tertera 1 kilo muat 4 piece. Berarti untuk satu piece-nya kira-kira beratnya 250 gram ya. Lanjut, untuk ukuran paket ini dikira-kira aja. Kalau aku di sini untuk satu celana kira-kira paketnya berukuran segini. Lanjut, untuk jasa kirim ini udah bener ya, yang diaktifkan kayak yang di depan tadi. Kalau udah, langsung aja kita klik simpan. Lanjut, kondisi baru, pre-order nggak usah diaktifkan. Untuk share-share-nya nanti aja. Langsung aja kita klik tampilkan. Oke, produk berhasil di-upload. Selanjutnya, agar produk kita mudah ditemukan serta mempercepat terjadi pembelian, maka kita perlu menaikkan produk kita ini. Caranya, klik tanda titik 3 yang ada di sini. Kemudian klik naikkan produk. Nah, produk berhasil dinaikkan. Oke guys, kita ke step selanjutnya ya, yaitu memproses pesanan. Nah, ini kita langsung aja masuk di halaman toko saya. Dan di sini sudah ada 2 pesanan yang harus diproses. Kita klik untuk membukanya. Nah, ini ada 2 pesanan celana baggy pants. Satunya warna hitam ukuran M, satunya warna putih ukuran M juga. Kita proses pesanannya satu-satu. Klik untuk membuka rincian pesanan. Scroll ke bawah untuk memastikan produk yang dipesan. Udah bener ya, celana hitam ukuran M. Langsung aja kita klik atur pengiriman di sini. Pilih antar ke counter, konfirmasi, kemudian klik lagi OK. Nah, ini adalah resi yang harus ditempelkan di paket. Jadi kalian bisa screenshot dulu untuk dikirimkan ke supplier nanti. Ulangi langkah yang sama untuk memproses pesanan-pesanan yang lain. Oke guys, setelah kita atur pengiriman semua pesanan kita, langkah selanjutnya yaitu kita harus chat supplier. Tentu aja chatnya lewat WA ya. Isi chatnya kurang lebih kayak gini nih.
Karena aku tadi ada 2 pesanan celana, jadi aku di sini bilang dulu ada 2 pesanan. Yang pertama, celana baggy pant wanita ukuran M warna hitam. Dengan resi ini, langsung kalian lampirkan resi yang sudah kalian screenshot tadi ya. Terus aku cat lagi untuk pesanan yang kedua, yaitu celana baggy pant warna putih ukuran M. Lalu aku lampirkan juga resinya di sini. Oke, sudah, tinggal nunggu balasan dari supplier. Nah, ini udah dibales guys, dikasih tahu berapa yang harus kita transfer dan transfernya ke rekening ini. Dan guys, jumlah yang kita transfer itu hanya harga produknya saja ya, nggak ada biaya ongkir sama sekali. Jadi mau customer ada gratis ongkir ataupun tidak, nggak ada ngaruhnya ke kita. Tetap aja yang kita bayar ke supplier itu hanya harga produk saja. Ini harga dari supplier sekitar 39 ribuan dan tadi kita pasang harga di Shopee sekitar 47.500 ya. Jadi lumayan lah ya, udah dapat untung tanpa harus packing barang. Oke, langkah selanjutnya kita transfer, kemudian kita konfirmasi ke kakaknya biar produknya segera dikirim. Nah guys, ini aku udah transfer, udah aku konfirmasi juga, tinggal nunggu supplier untuk ngirim barang ke customer kita. Lalu gimana bisa tahu apakah paketnya sudah dikirim atau belum? Oke, kita beralih ke Shopee dan langsung masuk ke halaman toko saya. Nah guys, kalau pesanan kalian tadi masih berada di bagian perlu dikirim, artinya produknya tadi belum dikirim oleh supplier. Tapi ketika kalian klik di bagian riwayat penjualan, terus klik di bagian dikirim sini, dan produk kalian sudah berada di sini, berarti supplier sudah mengirimkan produknya. Kalian juga bisa lacak paketnya sampai mana aja, sudahkah sampai di tangan customer atau belum. Caranya, kalian klik salah satu pesanannya ini, terus di bagian status pengiriman, klik lacak. Nah, kalau di bagian atas sendiri sudah ada tulisan pesanan telah sampai dan diterima oleh yang bersangkutan, artinya pesanan sudah sampai di tangan customer. Terus kapan nih kak saldo penjualan masuk ke kita? Nah, di sini sudah ada keterangannya ya guys. Dana masuk ke penjual maksimal 1 jam setelah pembeli klik pesanan diterima. Tetapi jika pembeli tidak klik pesanan diterima, maka dana akan dikembalikan sekitar 3 harian setelah produk sampai di tangan pembeli. Di sini juga sudah ada tanggalnya ya, kapan dana dikembalikan, so nggak usah khawatir. Lanjut guys, kalau pesanan selesai, otomatis saldo penjualan masuk ke kita dong. Jadi kali ini aku bakal nunjukin gimana caranya narik saldo penjualan. Oke, langsung aja kita masuk ke halaman toko saya. Klik keuangan di bagian sini. Nah, ini saldo penjualan di toko aku. Ini nggak cuma hasil penjualan dari celana yang tadi ya, tapi gabungan dari hasil penjualan sebelum-sebelumnya juga. Oke, kalau mau narik saldo penjualan ini, kalian tinggal klik penarikan dana. Tujuan penarikan dana ini ada 2, bisa ke Shopee Pay, bisa ke rekening bank. Kita coba dulu yang Shopee Pay ya. Klik yang bagian Shopee Pay, kemudian ketikkan nominalnya di sini. Kalian juga bisa tarik semua saldonya, tinggal klik centang di bagian sini. Tapi di sini aku mau narik 100.000 aja. Klik berikutnya, konfirmasi, masukkan PIN-nya dulu. Oke, sudah, penarikan selesai. Kalau mau narik ke rekening bank, caranya hampir sama ya. Di sini klik bagian rekening bank. Ini sebelumnya aku udah input nomor rekening aku di sini ya. Masukkan nominalnya. Klik berikutnya. Konfirmasi, masukkan PIN. Udah deh, tinggal nunggu dana masuk ke rekening. Oke guys, itu tadi video tutorialnya. Semoga bermanfaat ya. Ingat nih, jangan lupa support aku ya dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan tulis komentar positif. Jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. And finally, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.